kewarganegaraan tentang perbedaan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi dari berbagai aspek. Yang pertama, Orde Lama. Kita lihat aspek perbedaan yang pertama yaitu dari sistem pemerintahan. Orde Lama. Pemerintahan pada masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno cenderung otoriter dengan penerapan demokrasi terbatas. Soekarno menggunakan konsep Nasakom yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme. Kebijakan ekonomi terutama berfokus pada nasionalisasi perusahaan asing. Yang kedua, konstitusi pada masa Orde Lama. Konstitusi pada masa Orde Lama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun secara umum prinsip-prinsip dasar konstitusi tetap ada, namun pemerintah dapat mengubahnya sesuai dengan kepentingan politik. Yang berikut dinamika tambahan pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ditandai dengan perjuangan kemerdekaan dan konflik internal antara partai politik yang berbeda. Pemerintahan juga diwarnai dengan gejolak politik dan ekonomi pasca kemerdekaan. Dan yang terakhir, karakter dan ciri khas dari masa Orde Lama. Orde Lama ditandai oleh semangat nasionalisme dan idealisme revolusioner yang kuat, namun juga diwarnai dengan perjuangan politik dan ekonomi yang sulit. Yang berikutnya, Orde Baru. Adapun pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto cenderung otoriter dengan adanya kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap kehidupan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Soeharto memerintah dengan cara otoriter dan menggunakan militer untuk menekan oposisi politik. Yang berikutnya, konstitusi pada masa Orde Baru. Selama Orde Baru, Undang-Undang tahun 1945 tetap berlaku. Namun, banyak perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Terdapat kontrol ketat terhadap hak-hak sipil dan politik. Yang berikutnya, dinamika tambahan pada masa Orde Baru. Selama Orde Baru, Indonesia mengalami stabilitas politik dan ekonomi yang tinggi. Namun hal ini juga disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang merajalela. Yang terakhir pada masa Orde Baru yaitu karakter dan ciri khas. Orde Baru ditandai oleh ketidakbebasan politik, kontrol yang ketat dari pemerintah terhadap masyarakat, dan dominasi militer dalam kehidupan politik. Yang terakhir yaitu masa reformasi. Adapun sistem pemerintahan pada masa reformasi membawa perubahan besar dalam pemerintahan di Indonesia. Dengan terciptanya sistem demokrasi yang lebih terbuka dan pluralistik, pemilihan umum menjadi lebih bebas, hak asasi manusia menjadi lebih dihargai, dan peran militer dalam politik berkurang. Yang berikut, konstitusi pada masa reformasi. Pasca reformasi, Undang-Undang tahun 1945 tetap menjadi konstitusi Indonesia, namun mengalami beberapa amandemen yang signifikan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, kemerdekaan berpendapat, dan pemilihan umum yang adil. Yang berikut, dinamika tambahan pada masa reformasi. Pasca reformasi, Indonesia mengalami peningkatan partisipasi politik masyarakat, terbukanya ruang untuk berdiskusi dan berekspresi, serta perubahan dalam paradigma politik dan ekonomi yang lebih inklusif. Dan yang terakhir, adapun karakter dan ciri khas dari masa reformasi. Reformasi membawa semangat demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Hal ini juga diiring dengan upaya melawan korupsi dan ketimpangan ekonomi. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai perbedaan antara masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi dari berbagai aspek. Sekian dan terima kasih.